Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke. Ketua kelas ada? Silakan dipimpin ketua kelas untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kami persilakan ketua kelas. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hari ini nihil, ada yang tidak masuk? Nihil. Oke, alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada hari ini semuanya dapat belajar dengan full, dengan baik. Mudah-mudahan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Pada waktu pertemuan yang lalu, kita sudah pernah belajar, yaitu tentang cinta kepada ilmu. Kaitannya dengan surah Al-Mujadalah ayat 11 dan surah Az-Zumar ayat 9. Bapak ingin mengetahui pengetahuan kalian ketika pertemuan yang kemarin. Kira-kira apa sih kandungan dari surah Az-Zumar atau surah Al-Mujadalah dan surah Az-Zumar? Siapa di antara kalian yang ingin menyampaikan kandungan dari kedua surah itu? Atau mungkin Al-Mujadalah dulu, yang ayat 11-nya. Siapa? Boleh angkat tangan? Oke, silakan. Arta? Dua-duanya boleh? Bagus. Ya, silakan. Boleh berdiri. Silakan. Ya. Surat Al-Mujadalah ayat 11 Ya. artinya menekankan adab dan penghormatan adab dalam majelis serta keutamaan ilmu. Ya. Sementara surat Az-Zumar artinya adalah menegaskan kemuliaan orang yang taat dan beribadah dengan sungguh-sungguh, khususnya lewat sholat malam. Oke, lewat sholat malam. Jadi dua-duanya intinya adalah kaitannya dengan ilmu. Ilmu itu penting. Makanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Itu kaitannya surat. Sedangkan surah Az-Zumarnya menekankan brand kalian itu dimanfaatkan untuk apa? Itu kandungan dari surah Az-Zumar. Jadi kalian harus memanfaatkan brand atau otak kalian untuk kemanfaatan umat. Nah, kaitannya dengan ulul albab atau orang yang mempunyai pemikir, kira-kira tokoh-tokoh siapakah yang kalian sudah ketahui? Silakan, siapa? Tokoh? Ada yang mau menyampaikan kira-kira tokoh yang pernah kalian kenal? Atau seorang pemikir? Boleh, Naila, silakan berdiri. Tokoh-tokoh cendekiawan muslim. Ada Al-Khawarizmi atau yang sering dipanggil dengan Bapak Al-Jabar. Kontribusinya yang besar dalam bidang MCK dan algoritma. Ada Al-Jazaki yang sering dijuluki sebagai Bapak Robotika. Karena penemuannya di bidang mekanik dan teknik. Dan satu lagi yaitu Al-Batani, seorang astronomi yang akurat dalam menentukan panjang tahun matahari sekitar 362 sampai 24 hari. Oke, beri aplaus untuk berdua, Alta dengan Naila. Jadi, hari ini Bapak ingin menyampaikan tentang bagaimana kita meneladani cendekiawan muslim atau tokoh-tokoh pemikir-pemikir Islam pada waktu itu. Dan kalian sudah ada permulaan bekal sebagai pembelajaran yang akan datang nanti, ya. Kemudian materi
pembelajaran kali ini yang akan kita sampaikan itu akan mempunyai tujuan, atau tujuan yang akan kita capai adalah bagaimana kalian nanti bisa memaparkan para pemikir-pemikir itu yang disampaikan salah satunya oleh Naila tadi, Al-Khwarizmi kah, Ibnu Sina kah, atau Ibnu Batutah kah. Nah, itu dalam bentuk narasi singkat, ya, nanti akan dibagi kelompok, ada 8 kelompok yang akan memaparkan. Silakan nanti manfaatkanlah fasilitas internet atau dunia digital untuk menjelajah siapakah tokoh-tokoh muslim terkenal. Kamu nanti tinggal pilih, mau pilih Ibnu Sina, seorang dokter modern, nah, misalnya, tadi sudah disampaikan. Nah, nanti akan dipaparkan di depan, perwakilan mungkin ya nanti. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu merancang dan memaparkan dengan narasi biografi para cendekiawan muslim itu di depan kelas. Dan tentunya meneladani, ya kan? Setelah kalian nanti menggali tokoh-tokoh muslim itu, kemudian akan meneladani dari tokoh-tokoh muslim tersebut. Nah, karena ini berkaitan dengan membuat narasi, Bapak berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, ketepatan Ibu Marlina Agustina SPD. Nah, nanti Ibu Marlina Agustina ini akan menyampaikan secara singkat bagaimana sih cara membuat narasi biografi, kemudian cara mempresentasikan tugas kalian di depan. Nah, untuk itu kami persilakan Ibu Marlina menyampaikan secara singkat. Sebentar ya. Merancang narasi biografi cendekiawan muslim serta menyampaikan presentasi dengan baik dan benar itu bagaimana? Kami persilakan Bu Marlina. Berarti cara presentasi ya, diingatkan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat pastinya dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Dan saya hari ini berkesempatan hadir untuk berbagi sedikit ilmu. Bagaimana, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik, bagaimana cara merancang sebuah paparan tentang biografi tokoh secara singkat, dan kemudian bagaimana juga cara menyampaikannya. Jadi merancang dalam teks yang simple, kemudian cara tampilnya. Ada 2 poin, tidak usah berpanjang kata. Jadi yang pertama, ketika ada sebuah cerita, kemudian kita mengambil ulang sarinya lagi, lalu akan kita bagikan lagi kepada orang lain, maka poin penting yang harus diambil pertama adalah, ada yang tahu kira-kira? Ada? Yang pertama, pahami latar belakang tokoh. 1. Latar belakang tokohnya harus dikuasai, dibuat dalam 1 poin kalimat penting. Setelah itu, kumpulkan semua info tentang plus min dari apa yang kita ambil dari tokoh itu. Prestasi-prestasinya bisa diambil, bagaimana perjuangan dia untuk mencapai prestasi itu, buat dalam poin-poin besar saja. Oke. Dan yang ketiga, ambil sisi yang menjadi motivasi atau inspirasi bagi Anda sebagai pembacanya. Itu poin besar kita untuk menyampaikan, mempresentasikan dari apa yang sudah kita baca kepada orang lain. Ada pertanyaan? Kemudian kita lanjut. Yang kedua, bagaimana cara mempresentasikan? Nah, kalau mempresentasikan berarti kita mau tampil ya. Kalau tadi secara konseptual, sekarang kita tampil, kita akan berhadapan dengan audiens. Oke, ketika kita berhadapan dengan audiens, poin pertama yang kita butuhkan adalah, kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Mengapa begitu? Kalau kita tahu audiens kita siapa, maka kita akan bisa memilih kosakata yang tepat untuk audiens kita apa. Maksud kosakatanya tuh level bahasanya.
Kalau Anda sebagai siswa, itu bahasanya siswa, bahasa Indonesia dominan, mungkin sesekali sedikit diselipkan dengan bahasa anak mudanya juga tidak apa-apa untuk adanya interaksi sesama Anda sebagai pembicara dan pendengar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua. Jadi audien yang pertama, yang kedua harus punya modal apa? Ayo, siapa yang pernah tahu? Ada modal apa ketika kita berbicara? Tidak ada yang tahu? Tidak ada? Modal keduanya adalah Anda harus tampil secara percaya diri. Kalau Anda tampilnya tidak percaya diri, bagaimana Anda mau membagi kepada audien? Anda sendiri tidak percaya dengan apa yang Anda sampaikan. Jadi modal keduanya percaya diri. Ya. Oke, yang belakang nyambung. Yang ketiga, siapkan datamu yang akurat supaya ketika ada pertanyaan dari rekan-rekanmu nanti bisa menjawabnya dengan baik. Oke, masih ada lagi mungkin? Masih ada lagi yang keempat? Ayo presentasi. Gunakan bahasa sekomunikasi mungkin. Jadi bahasanya komunikatif supaya cepat dipahami, plus lakukan dengan gestur. Gesturmu sebagai daya tarik pada saat menyampaikan presentasi. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Kira-kira durasi cukup atau Pak? Oke, itu ya 4 poin diingat ketika kita mau tampil. Silakan terkait dengan pembelajaran Pak Topik, aplikasikan apa yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan hasilnya akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Topik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Bu Marlina. Oke, terima kasih Bu Marlina atas penguatannya tentang cara tadi membuat narasi biografi tokoh muslim kemudian menyampaikan atau mempresentasikan di depan kelas. Untuk itu selanjutnya kalian akan dibagi tugas kelompok. Nah, kelompoknya sudah ini kelompok 1 ada Adenia dan seterusnya, kelompok 2 ada Amanda dan seterusnya, ada 4, masing-masing kelompok ada 4 gitu ya. Kemudian kelompok 3 ada Aisel, maaf, ada Bella dan seterusnya. Kemudian kelompok 4 ada Davita, kelompok 5 ada Intan, kelompok 6 ada Muflih, kelompok 7 ada Naila, kelompok 8 ada Yonanda. Nah, nanti sudah waktunya kira-kira 20 menit hasil diskusi, kalian mempresentasikan mungkin perwakilan, kalau waktunya cukup, ada beberapa kelompok, kayaknya karena waktunya sedikit, mungkin 1 kelompok saja perwakilan. Jadi itu ya, nama-nama kelompok. Nah, sekarang tugas kelompoknya adalah, tadi apa yang disampaikan oleh Bu Marlina betul, tokoh muslim yang akan kita ambil adalah 3 saja. Ya, 1 Ibnu Sina. Siapakah itu Ibnu Sina? Itu ada poin-poinnya, boleh dicatat. Kemudian kedua, semangat dan dalam perjuangannya menuntut ilmu. Ibnu Sina itu bagaimana? Inspirasinya. Kemudian karya-karyanya apa? Temuan-temuannya apa? Poin yang ketiga. Kemudian yang poin yang penting ini, poin yang keempat, nilai-nilai teladan yang bisa dipakai, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Jadi ada 4 poin. Tokohnya kita ambil 3 saja. 1 Ibnu Sina, 2 Al-Khawarizmi, yang ketiga Ibnu Hayyan. Tulis, nanti tinggal kalian mencari secara digital Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Hayyan. Silakan kalian memilih dari 3 tokoh tersebut saja. Oke, ada yang bisa dipertanyakan?
Ada yang bertanya? Oke, sudah ya? Oke, silakan bekerja sesuai dengan instruksi yang ada di papan digital. Ya, terserah. Kalian kesepakatan saja. Boleh Ibnu Sina, boleh Pak ada ketepatan sama, nggak apa-apa. Kesepakatan kalian mau ngambil siapa dari 3 tokoh itu. Boleh Ibnu Sina, boleh Al-Khwarizmi, boleh Ibnu Hayyan. Hah? Ya sudah, pokoknya ya kelompok ini. Silakan pilih kelompok Arta. Mau pilih yang tokoh siapa? Oke, ya. Nah. Ya, terima kasih Bu Marlina. Kalau ada kepentingan di tempat lain, mungkin ada apa? Kami persilahkan. Terima kasih atas kolaborasinya. Makasih Pak Topik. Sama-sama. Semangat belajar. Oke, semangat. Permisi. Ya, kami persilahkan. Ya, silakan disepakati. Apa? Silakan bagi tugas ya. Kan ada 4 poin tuh. Misalnya 4 kelompok berarti 1-1. Latar belakang. Silakan manfaatkan dunia digital sekarang, ya. Oke, manfaatkan dunia digital sekarang. Jadi kalian literasinya bukan literasi book lagi, tapi literasi digital. Karena kalian generasi Z. Boleh kamu manfaatkan digital dengan bekerja sama, misalnya dengan menggunakan aplikasi Google Drive. Jadi semua bisa mengakses. Misalnya gitu ya, pakai Google Drive, taruh di link di tempat kelompok itu, share linknya, anyone with the link misalnya. Ya, jadi semuanya mengerjakan tugas di Google Drive tersebut. Gitu ya. Kemudian ada yang satu lagi, biar cepat selesai. Kalau kalian biasa menggunakan Canva atau Capcut, dari hasil temanmu tadi di Google Drive, di copy, dipastekan di Capcut atau di Canva. Nanti untuk dijadikan sebagai alat media untuk presentasi. Gitu ya. Biar cepat selesai. Jadi gunakanlah media teknologi untuk pembelajaran lebih efektif. Gitu ya. Dan tentunya efisien. Ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya Naila? Ada? Cukup? Oke. Ada yang mau tanya kelompok yang lain? Boleh? Ya, taruhlah dibuat, misalnya ada banyak, ambil 3 atau 4, nggak apa-apa. Nah. Hasil penemuannya, hasil karyanya. Ya, enggak apa-apa, boleh. Cari tokoh siapa misalnya. Kamu kesepakatan kelompok ini, Haskai? Siapa yang mau diambil? Ibnu Sina, oke. Kelompok sini? Ibnu Sina juga. Kelompok sini? Al-Khwarizmi, oke. Siapakah itu Al-Khwarizmi? Kelompoknya Arta? Siapa? Tokohnya siapa yang mau diambil? Ibnu Sina. Ini kelompok terakhir apa? Ibnu Sina juga. Oh, berarti pada seneng jadi dokter ya? Ibnu Sina kan seorang dokter. Berarti kalian cita-citanya kayaknya mau jadi dokter ini. Kebanyakan Ibnu Sina
Oke, kita sepakati waktunya 10 menit lagi ya. 10 menit lagi ya. Ini dibuat kayak PPT apa poster? Poster boleh, PPT boleh. Sekreatif mungkin kalian. Kamu yang mau pilih pakai apa? Nanti hasil tugasnya boleh dikirimkan ke WA saya. Ya. Masing-masing berperan ya. Nah. Manfaatkan Google Drive-nya untuk semua bisa bekerja sama. Apanya? Informasi. Oh iya, ditulis. Boleh di Canva, boleh. Boleh di Capcut, boleh. Nanti PDF. Boleh. Boleh. Ya. Ya. Kalau sudah selesai. Oke? Sudah? Jadi aku yang buat gitu. Oke, ya. Silakan. Dibuat posternya secantik mungkin ya. Biar teman kalian lebih cepat memahami dan menarik tentunya. Itu yang diharapkan. Oke, waktunya selesai. Silakan nanti perwakilan saja kelompoknya. Kayaknya waktu tidak memungkinkan ya. Jadi kita langsung perwakilan saja. Nanti siapa yang sudah siap menyampaikan presentasi dari tokoh salah satu di antara 3 tadi, yaitu siapa? Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, dan Ibnu Hayyan. 3 itu. Silakan nanti masing kelompok atau di antara kalian ada kelompok yang menyampaikan
presentasinya. Oke, sebelum kalian presentasi di antara kalian, mari kita ice breaking dulu. Oke, letakkan HP-nya, letakkan bukunya, letakkan penanya. Kita ice breaking-nya menggunakan ice breaking tepuk tangan. Oke? Tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Untuk tepuk kita untuk semuanya. Oke. Siapa di antara kalian, kelompok kalian yang ingin menyampaikan presentasi? Tokoh siapa? Kelompok mana dulu? Boleh angkat tangan. Kelompok mana dulu? Silakan. Dibacakan dari hasil kerjasama kalian. Entah di HP atau di catatan. Silakan. Nanti hasilnya baru dikirimkan ke saya. Silakan siapa dulu? Siapa? Kelompok mana? Ada yang mau menyampaikan? Siapa? Jangan malu-malu. Siapa? Ada? Siapa? Yang penting dari 3 tokoh tadi. Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ibnu Hayyan. Oke, kelompoknya Arta, silakan. Oke. Silakan. Boleh berdiri semuanya, boleh. Perwakilan boleh. Silakan berdiri semuanya biar tahu kelompoknya, anggota kelompoknya. Silakan. Siapa? Boleh berdiri? Atau di depan sini boleh, di situ boleh. Pilih yang mana? Di situ aja. Di situ atau di depan? Depan. Oke, di depan sini. Silakan. Yuk, silakan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Dibuka dengan salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan nama-nama kelompoknya siapa saja. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok Ibnu Sina. Sebelumnya, nama saya Tanya Argadia. Oke. 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 Silakan. Gimana hasil kerja kelompok kalian tentang agak diperpadat, dipersingkat ya. Poin kedua adalah semangat dan perjuangan dalam menuntut ilmu. Semangat dan perjuangan Ibnu Sina dalam menuntut ilmu sangat luar biasa. Sejak usia sangat muda, Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan yang tajam. Pada usia 5 tahun, ia mulai belajar, dan pada usia 10 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran. Ibnu Sina mendapat pendidikan dengan tekun dan rajin.
Oke, masih ada lagi? Satu lagi. Oke. Silakan lanjut. Singkat, padat, mengena. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Tidak ada. Oke, tidak ada. Saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke. Itulah presentasi kelompok 3 tentang Ibnu Sina. Tadi katakan Ibnu Sina itu masih kecil sudah cerdas. Umur berapa tahun tadi sudah hafal Al-Quran? 10 tahun. Umur 10 tahun aja sudah hafal Al-Quran. Kalian sekarang umur berapa? 15. Sudah hafal Al-Quran belum? Dikit. Kalau juz amma? Juz amma? Separuh? Ya, alhamdulillah. Oke. Beri aplaus untuk kita semuanya. Oke. Sekarang kita mau melakukan post test atau ujian assessment. Kalau bahasanya assessment. Saya sudah kirimkan ke Arta linknya. Silakan kirim di grup. Silakan nanti kalian mengerjakan link yang ada di sini. Nah, nanti linknya dikirimkan oleh teman kalian sama Arta. Silakan dipantau grup WA-nya untuk mengerjakan assessment pembelajaran. Hah? Oh, Kota Bita berarti ya. Semuanya. Oke, silakan sudah. Silakan kirim ke grup kelompok masing-masing. Silakan buka menggunakan akun Gmail-nya ya. Soalnya 5. Nanti kalau betul semuanya nilainya 100. Nah, ini salah satunya bentuknya. Nah. Menggunakan akun Google. Ya. Silakan klik. Sudah masuk semuanya? Bisa masuk? Belum. Oke. Apa? Sudah, enggak apa-apa. Silakan jawab langsung. Nanti kalau yang sudah langsung diklik yang paling bawah pojok kanan. Have work. Hand work. Silakan, kemudian submit. Berarti sudah mengerjakan. Ada yang mengalami kendala login? Ada yang mengalami kendala loginnya? Ada?
akun Google. Kayak check in. Ini apa? Check in ini. Keluar. Cancel. Pagal. Lima menit. Selesai. Sinyal. Oke. Ada yang sudah? Sudah, silakan kalau sudah disubmit ya. Nilainya sudah ada keluar. Alexander belum, Adenia belum. Itu nilainya, sudah. Ya. Tabita. Sudah ya? Oke. Yang dapat nilai 100 Tabita sama Reza. Yang lain silakan. Ada? Ya, yang tadi sini. Sudah. Di refresh, coba di refresh. Ada lagi perkembangan? Intan, sudah. Oke, tinggal 2 menit lagi. Oke, waktu selesai. Jadi nilainya yang 100 Tabita, Reza, sama siapa? Tabita, Reza, sama apa tadi? Sama Intan. Beri plus untuk 3 orang. Oke. Terima kasih. Berarti pada hari ini kita belajar dengan menyenangkan dan dapat nilai yang memuaskan. Oke, jadi Ibnu Sina, seorang tokoh muslim modern, itu kalau ada waktu kita COVID-19, itu terkenal dengan apa? Yang nggak boleh kemana-mana itu loh. Karantina. Itu salah satu bentuk ilmunya hasil dari Ibnu Sina. Makanya semuanya dikarantina biar tidak menular. Salah satunya. Makanya Ibnu Sina itu termasuk tokoh kedokteran modern dan itu dijadikan sebagai
landasan ilmu kedokteran sampai sekarang Ibnu Sina itu. Makanya alhamdulillah. Jadi ada khasanah di kalangan Islam itu tampil. Kemudian Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi terkenal dengan bapak matematikanya. Ya kan? Apa yang sumbangsihnya? Angka 0. Dulu kalau nggak ada angka 0, nggak ada duit 50.000. Adanya cuma hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Titiknya atau 0 itu, nah itu sumbangsihnya dari Al-Khwarizmi. Makanya nggak ada uang 100.000. Adanya cuma 1. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang perlu kita teladani dari seorang tokoh muslim, salah satunya adalah Ibnu Sina. Nih, warisannya adalah mengajarkan kita bahwasanya mencari ilmu itu adalah sebuah keharusan. Tidak boleh tidak. Karena termasuk di kategori jihad terbesar. Kemudian dengan menggunakan keilmuannya, akhirnya dia menemukan sebuah penemuan yang mahakarya luar biasa. Itu akan menjadi sebuah ibadah. Jadi kalian harus mempunyai mindset, otak kalian, brain kalian harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian kalian menemukan apa misalnya? Aplikasi misalnya, karena kaitannya dengan dunia teknologi sekarang, aplikasi misalnya. Aplikasi apa? Misalnya absensi siswa misalnya. Dengan digital, menggunakan barcode. Nah, kalian merancang itu. Gitu ya. Jadi, ilmuwan-ilmuwan kita ini sebagai tolak ukur kita, sebagai teladan kita untuk kita ke depan. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pelajaran pada pagi hari ini mudah-mudahan dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sama-sama untuk lebih mengkondisikan biar khusyuk, biar khidmat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di level yang akan datang. Beri aplaus untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat kalau ada yang istirahat.